Mukjizat terbesar bukan sakit sembuh. Ke Gunung Kawi juga sakit bisa sembuh. Jangan marah, saya nggak anti mukjizat. Mukjizat terbesar bukan miskin kaya. Ke dukun juga miskin kaya. Tapi mukjizat terbesar orang jahat bertobat. Itu mukjizat terbesar. Saya berjudul khotbah ini adalah Aku adalah Barabas. Aku adalah Barabas. Jumat Agung ketika orang bersalah dilepaskan dan orang benar disalibkan. Ketika orang bersalah dilepaskan, orang benar disalibkan. Aku adalah Barabas. Sama-sama bilang sama saya adalah Barabas. Nanti kita akan belajar saudara, khotbah ini terbagi menjadi 3, salib Kristus dan Barabas dan respon kita sebagai orang percaya. Mari kita buka kebenaran firman Allah Roma 3 ayatnya yang ke-23. Roma 3 ayatnya yang ke-23. Mari kita baca dengan semangat 4, 5, 3, 2, iya. Sekali lagi saudara, karena semua orang, sama-sama bilang sama saya semua orang. Kalau orang Jawa orang bukan, berarti berdosa. Orang Batak, apalagi saudara, berarti berdosa. Orang Ambon, orang Manado, orang Papua, orang-orangan sawah, bukan saudara ya. Pokoknya kalau masih orang maka Alkitab bilang dia orang dosa. Kalau masih orang, Alkitab bilang dia kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab mengatakan dengan sangat indah bahwa nature kita adalah dosa. Nature kita, apapun yang terjadi, apapun yang kita perbuat, dasarnya kita orang berdosa. Alkitab mengatakan karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka terjadi yang namanya ada dosa turunan. Bapak Ibu, yaitu ketika orang bayi baru lahir, kita bilang dia bayi suci, no. Karena ketika dia baru lahir, dia menanggung dosa dari nenek moyang yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kita adalah orang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 mengatakan demikian. Sebab upah dosa ialah apa? Maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan kita. Menurut terminologi Alkitab ada 3 macam kematian. Kematian yang pertama dengan yang kita kenal dengan istilah physical death. Atau kematian tubuh jasmani kita. Kalau bahasa kerennya koid saudara. Ini kematian yang tidak perlu ditakuti. Semua orang pasti mati. Mau minum ginseng mahal sekalipun pasti mati. Coba colek kiri kanan saudara bilang suatu hari kita mati. Kok ngomongnya rada serem gitu saudara. Kematian. Yang kedua adalah spiritual death. Yaitu apa Pak Pendeta? Badannya hidup tapi hidup dalam dosa. Istilah kerennya Christian zombie. Bapak Ibu. Secara tubuh sih angkat tangan saudara nyembah Tuhan. Tapi pulang dari gereja tangan yang sama untuk nyembah Tuhan. Tangan yang sama tampar istri. Secara tubuh sih muliain Tuhan. Tadi di Bekasi jemaatnya sampai gak muat. Sampai gelantungan. Saudara di sini juga saya dengar kata sampai nggak muat sampai di sini sampai di lantai 6 bahkan sampai di food court bawah. Saya dengar tadi ada beberapa jemaat yang marah-marah karena antrinya. Bahkan ada jemaat yang maki pengerja bilang setan kau. Untung pengerjanya nggak balas kau bapaknya. Tapi saya mau bilang sama saudara spiritual death. Rajin ke gereja tidak membuat saudara selamat. Bertobat yang bikin saudara selamat. Kok nggak ada yang amin sih? Rajin ke gereja tidak bikin saudara diselamatkan. Rajin ke Istana Bogor tidak menjadikan saudara presiden Indonesia. Betul apa tidak? Betul nggak saudara? Jadi jangan karena saudara rajin ke gereja. Tapi kalau tidak bertobat, saya beri nama saudara spiritual death. Kelihatannya hidup di luar. Nge-gym, nongkrong, jalan semuanya seperti biasa. Tetapi inside of you mati. Karena kamu menghidupi 2 dunia, 2 alam. Dan yang paling mengerikan yang terakhir adalah eternal death. Kematian kekal. Kita semua pasti mati secara fisik.
Tubuh kembali ke tanah. Nggak ada yang bisa menghindari kematian fisik. Spiritual death. Yang ingin saya katakan sama saudara, bahwa akibat dari dosa, kita mengalami keterpisahan dari Allah. Makanya kita masuk kepada bagian kedua, perlu ada solusi. Perlu ada jalan keluar dari dosa manusia. Ada utang yang nggak bisa dibayar oleh manusia. Utang pay later bisa dibayar. Kok ketawa saudara penuh dengan tekanan saudara? Utang pay later, utang apapun, Shopee, kartu kredit sebagainya bisa dibayar. Ada satu utang yang gak bisa dibayar, namanya utang dosa. Solusinya harus salib Kristus. Dan kita perlu mengerti, salib bukan rencana darurat. Salib adalah rancangan kekal Allah. Salib bukan hasil improvisasi dari Allah. Allah bukan melihat, maka malaikat lapor sama Allah dan bilang, Allah itu Adam sama Inul. Adam sama Hawa makan buah pohon pengetahuan. Dan Allah kaget. Allah bilang OMG. Padahal dia oh myself. Gak ngerti. Kan kalau oh my God dia God. Ngapain gue jelasin. Mari lanjut suka. Dia bilang oh myself. Aduh gimana ya. Maka Allah panggil malaikatnya. Rapat pimpinan. Asik-asik aja loh. Kumpul, rapat. Maka Allah bilang ini gila nih si Adam nih. Gak ada otaknya Adam nih. Udah gue kasih taman Eden semua ada. Masih dia makan tuh buah. Kita bikin apa ya? Maka langsung malaikat Gabriel kasih ide. Salib. Salib bukan improvisasi Allah. Salib bukan respon atas kejatuhan manusia. No, salib adalah rancangan kekal dari Allah. Saya buktikan sama saudara. Mari kita lihat Wahyu 13 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca. Biar saudara mengerti bahwa salib adalah respon, bukan respon dari Allah. Salib adalah rancangan kekal Allah. Kita baca 3, 2, iya. Dari anak domba yang telah sejak dunia apa? Dijadikan. Kenapa saya bilang sama saudara bahwa salib adalah rancangan kekal Allah. Salib bukan improvisasi dari Allah. Biar saudara tahu bahwa keselamatan sudah direncanakan sejak kekekalan. Kasih Allah tidak berubah-ubah. Katakan Kasih Allah tidak berubah-ubah. Kasih Allah, saudara, Allah tahu Adam dan Hawa akan berontak sama dia. Allah tahu Hawa akan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Allah tahu Adam dan Hawa akan meninggalkan dia. Tetapi Allah tetap memutuskan mencintai Adam dan Hawa. Biar saudara mengerti bahwa Allah mengasihi saudara. Allah tahu kok pulang dari gereja ini ada yang tetap jatuh dalam dosa. Allah tahu kok pulang dari gereja ini, di gereja nangis, pulang ke rumah dia bikin nangis orang. Allah tahu kok ada orang yang di gereja ini bertobat mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan seterusnya tapi jatuh lagi. Allah tahu kok berkat dari Allah bikin kamu lupa diri. Allah tahu tapi Allah tetap memutuskan mengasihi saudara. Saya bantuin yuk. Saya tahu kok saudara bakal diemin saya. Tapi saya tetap berkhotbah. Amin. Karena biar saudara mengerti bahwa even though Allah tahu Adam dan Hawa akan berontak sama dia. Tapi Allah tetap ciptakan dia. Biar hatimu stabil. Biar imanmu tak tergoyahkan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Allah mengasihi kamu. Amin. Allah mengasihi kamu. Ini cuma yang depan doang nih. Yang belakang kayaknya beda gereja kayak gini. Yang kedua yang perlu kita mengerti. Bahwa salib dilakukan oleh kita. Bukan hanya untuk kita. Sebelum kita membanggakan karya salib. Kita perlu mengerti. Bahwa Jumat Agung menghancurkan kesombongan rohani kita. Banyak orang berkata Yesus mati bagiku. That's true. 100% correct. Tapi kita perlu mengerti. Bahwa kitalah penyebab Yesus disalibkan. Saya ulang lagi. Betul darahnya menyelamatkan kita. Tapi kita perlu mengerti. Kenapa harus ada salib? Karena pemberontakan kita. Bukan orang Yahudi yang menyalibkan Yesus.
Bukan orang Romawi yang menyalibkan Yesus, secara sejarah memang mereka. Tetapi secara teologi yang membuat Yesus disalibkan adalah kebebalan kita. Pemberontakan kita. Kepala batunya kita. Udah tahu gak boleh, masih ditabrak. Udah tahu bini orang, masih diganggu. Udah tahu ala Ion, masih. Yang ketawa pasti Batak itu. Udah tahu salah, masih ditabrak. John Stott bilang demikian. Siapa John Stott? Jualan kuaci di bawah. John Stott, nama lengkapnya John Stott Sinambela. Sebelum kita bisa mulai melihat salib sebagai sesuatu yang dilakukan untuk kita, kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang dilakukan oleh kita. Kitalah penyebab Yesus disalibkan. Kitalah penyebab dia menderita sedemikian. Agoni di atas kayu salib. Kitalah penyebab dari Bapa menurunkan anaknya yang tunggal. Coba bilang kiri kanan saudara, karena lu. Pulang berantem nih. Sama-sama bilang sama saya, karena saya. Kan ada lagu tuh. Karena kita, dia menderita. Karena kita, agar dunia yang hilang dari hukuman. Karena kitalah penyebab Yesus disalibkan. I am a sinner saved by grace. But it is my sin that put him in that place. Kata John Stott. Saya seorang pendosa yang diselamatkan oleh anugerah. Tapi dosa sayalah yang menempatkan Yesus di kayu salib. Pesan saya sederhana. Agar pulang dari tempat ini kamu yang jatuh bangun dalam dosa. Agar kamu gak jatuh-jatuh lagi oleh anugerah Allah. Katakan amin. Agar kamu tidak lagi menyalibkan Kristus melalui pemberontakan. Agar kamu tidak lagi memilih kedaginganmu daripada ketaatan. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita melihat Bapak Ibu dalam firman Allah Injil Matius 27. Matius 27 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita baca yuk 4 ayat ini. 3, 2, ya. Telah pada tiap-tiap hari raya itu atas apa? Dari ayat ini kita mendapat informasi bahwa ini menjadi cikal bakal dari dipercaya setiap negara memberikan gerasi. Setiap negara memberikan gerasi di hari raya kemerdekaan mereka. Indonesia 17 Agustus, Amerika 4 Juli memberikan gerasi. Kebiasaan kerajaan Romawi memberikan gerasi setiap hari raya. Mari kita baca ayat yang ke-16. Kita baca 3, 2 ya dan... Ayat yang ke-16, tolong diklik, megang slide. Ayat 16. Dan ada dalam penjara seorang yang apa? Terkenal kejahatannya yang bernama siapa? Alkitab mencatat namanya sama dengan Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus, nama dia Yesus Barabas. Siapa Yesus Barabas? Dia adalah penjahat. Siapa dia? Pembuat onar. Dia adalah pemberontak dan dia pembunuh. Jadi orang ini Alkitab bilang evil, so mean. Saking jahatnya, Lucifer ketemu dia salim tangan. Lucifer bilang, gila gue aja manusia, gue aja setan gak sejahat lo. Jahat banget, jahat banget. Mari kita lihat kisah ini berlanjut lebih dalam lagi. Latar belakang dari ayat ini adalah pengadilan. Tempatnya, lokasinya adalah pengadilan. Saudara ingat, saya akan jelaskan. Tempatnya di mana? Pengadilan, ada masyarakat luas dan ada middleman, wali negeri, Pontius Pilates. Jadi saudara yang Pilates, saudara menghina Yesus. Nggak lucu kita lewatkan. Pontius Pilatus, saudara, latar belakang adalah pengadilan. Disodorkan satu orang jahat, Yesus Barabas. Mari kita lihat ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-8 ke-17, 3, 2 ya, karena Yesus atau Yesus yang disebut
Ayat 18, ia memang mengetahui karena apa? Stop sampai di situ. Saya izin ingetin sama saudara. Jangan karena benci sama orang jadinya gelap mata. Jangan karena gak suka sama orang, you willing to do extra mile. Berapapun harganya sikat. Alkitab mencatat karena mereka benci sama Yesus, bahkan mereka lebih memilih orang jahat daripada orang benar. Kalau udah benci sama orang jadi aneh-aneh kita. Kalau kita udah iri dengki sama orang jadi aneh-aneh. Ada lagu yang terkenal tuh, lagu rohani zaman dulu. Jangan iri, jangan iri, jangan iri. Gading. Gak ada yang tahu? Itu penyakit hati, jangan. Swim. Swim. Hooligan. Gak tahu juga, mantap. Istri saya itu BTS terus, Bontot Tanaka Simanjuntak. BTS terus. Saya curiga jangan-jangan penyembahan berhala itu. Ayat yang ke-19 kita baca ketika Pilatus. 19 ketika Pilatus sedang, istrinya mengirim pesan kepadanya. Sebab karena dia aku sangat. Kita lompat di ayatnya yang ke-21 kita baca. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan? Ayat yang ke-22 kata mereka, kita baca 32 ya. Barabas, kata Pilatus kepada mereka. Apa yang disebut Kristus, mereka semua berseru apa Bapak Ibu? Dia harus disalibkan. 23 kita baca sama-sama. 23 katanya, ia harus apa? Disalibkan. 25 kita lompat ke 25. Dan seluruh rakyat itu apa? Menjawab, biarlah ditanggungkannya atas kami. Dan lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tapi Yesus disesanya lalu diserahkan untuk disalibkan. Latar belakangnya adalah pengadilan. Kenapa pengadilan? Karena ini bicara redemption, penebusan. Dan dua orang diwakilkan. Ini benar-benar perwakilan perbandingan yang bukan apple to apple. Yang satu sinful man, orang berdosa, penjahat, pembunuh, pemberontak, orang so evil, so mean. Tapi yang satu the holy one. Yang satu suka berontak, suka bunuh, suka ngasut. Yang satu suka nyembuhin, suka nolong orang, suka ngajar kebaikan. Ini sebuah blasphemy. Ini sebuah penghinaan. Karena orang baik pun disandingkan sama Yesus gak pantas. Betul tidak? Apalagi orang jahat, super jahat, orang yang layak disalibkan dibandingkan sama Yesus. Lihat betapa Yesus dipermalukan demi saudara dan saya. Dan Alkitab katakan latar belakangnya adalah court, pengadilan. Dan wali negeri bertanya kepada mereka, siapa yang ingin kamu bebaskan? Dan Alkitab mengatakan karena mereka benci sama Yesus. Mereka bilang apa? Barabas. Barabas. Barabas turun dari pengadilannya. Dia pikir yes gue bebas. Mungkin teman-teman kriminalnya peluk dia. Mungkin teman-teman penjahatnya peluk dia. Bilang gila hebat loh. Mungkin Barabas pikir yang membebaskannya adalah orang banyak. Mungkin Barabas pikir yang membebaskannya karena orang banyak suka sama dia. Yang Barabas gak tahu bahwa yang membebaskan dia adalah bukan orang banyak. Kita perlu mengerti siapa Barabas. Nama Barabas dalam terminologi bar dan aba. Bar artinya anak, aba artinya bapa. Anak dari bapa. Arti dari Barabas anak dari bapa. Arti dari Yesus adalah Yesus dikenal sebagai anak bapa surgawi. Apakah ini koinsiden? Definitely not. Enggak. Apakah ini kebetulan? Pasti enggak. Apa yang Allah sedang sodorkan sama saudara? Apa yang Alkitab sedang ceritakan sama saudara? Narasi apa yang Alkitab pengen saudara tangkap tentang kisah ini? Bahwa Barabas adalah picture of you and me.
Barabas adalah Gideon. Barabas adalah kamu. Kamu dan aku diberkati bukan karena kamu baik, karena Tuhan baik. Kamu dan aku diselamatkan, berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Barabas dibebaskan. Barabas berpikir karena orang banyak suka sama dia. No. Barabas berpikir dan celakanya Alkitab tidak mencatat pertobatan Barabas. Celakanya Alkitab tidak mencatat Barabas pulang dari situ. Barabas ikut sekolah minggu. Barabas bertobat dan Barabas jadi pendeta. Celakanya beberapa teolog bilang Barabas kembali kepada kejahatannya. Ini yang banyak menjadi kesedihan dari pihak Bapa. Kita datang Jumat Agung. Kita menangis melihat salib Kristus. Kita berkata, itu saya kan. Paku di kanan kan karena aku Cina kan. Cambuk itu kan karena aku berontak kan. Tapi nangis kita cuma sampai di gereja. Keluar dari gereja kita seperti Barabas. Yang tidak bersyukur untuk hidup yang baru. Yang tidak bertobat untuk pelanggaran kita. Alkitab tidak mencatat pertobatan Barabas. Alkitab cuma mencatat Barabas turun dengan bangganya. Aku diselamatkan. Aku bebas. Agar hari ini kamu berpikir bahwa karena apapun yang baik dalam hidupmu terjadi karena engkau tidak. Tapi karena di atas kayu salib. Ada pertukaran yang gak fair. Mercy ditukar sama mercy. Fair. Ini Rolls Royce ditukar sama mainan mobil kecil anak saya. Bahkan angkanya lebih dari itu. Yesus, darah Yesus lebih dari Rolls Royce. Barabas adalah kamu dan aku. Si orang bersalah ini dibebaskan. Si orang tidak bersalah ini, Yesus Kristus Tuhan, dihakimi. Apa yang ingin saya sampaikan sama saudara? Salib karena kita. Mungkin kalau hari ini Bapa di surga menyodorkan dua orang ini, Yesus dan Barabas. Mungkin secara common sense kamu akan bilang, I will choose Jesus. Definitely Jesus is the lover of my heart. Tapi saudara, mari jujur. Untuk memilih Yesus memerlukan pikul salib. Kita lebih suka memilih Barabas. Kenapa? Barabas adalah kebebasan tanpa tanggung jawab. Barabas adalah pribadi yang menjalankan hidup semau gue. It's my life. Ini hidup saya, suka-suka saya. Barabas adalah pribadi yang menjalani hidup dengan maunya dia. Dengan mimpinya dia. Dengan egonya dia. Kalau kamu memilih Yesus, kamu harus pikul salib. Di Taman Eden, sebelumnya Adam memberontak sama Allah. Di Taman Eden, Adam berkata sama Allah, kehendakku yang jadi. Tapi di Taman Getsemani, Adam kedua namanya Yesus berkata kepada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendakmu jadilah atasku. Amin. Saya cari-cari, I do research, saya pelajari kemana Barabas, kemana Barabas, Barabas yang hampir mati, disalibkan, disiksa demikian hebat, kemana orang berdosa itu? Saya tidak menemukan kemana dia. Saya berharap Barabas kembali bertobat, tapi justru Barabas berkata kayak di film Passion of the Christ. Barabas justru malah bilang mantep, keren. Hari ini banyak orang Kristen seperti Barabas. Ditolong udah, tapi jatuh dosa lagi. Dibela udah, tapi main-main lagi. Doanya dijawab Tuhan, tapi lupa diri lagi. Makanya kita perlu mengerti kebenaran ini. Mari kita baca sebuah ayat, saya akan segera akhiri khotbah saya. Setelah diberkati, amin.
Yesaya 1 ayat yang ke-18. Saya akan tutup dengan ini. Sekalipun Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun akan menjadi putih. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Dan darah Yesus anaknya itu apa? Menyucikan kita dari apa? Dari segala dosa. Ibrani 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah yang oleh roh yang kekal telah sebagai persembahan yang apa? Akan menyucikan hati nurani kita dari supaya kita dapat beribadah kepada siapa? Kepada Allah yang hidup. Sebagai kesimpulan dari khotbah ini, Holy Week is not about a week. It's about the Holy One who descended upon the week. Minggu Kudus, ini sekarang Minggu Kudus, bukan tentang sebuah minggu. Ini tentang Sang Kudus yang turun melawat mereka yang lemah. Alkitab mengatakan bahwa darah Yesus menyucikan saya dari dosa. Ada dua hal yang perlu kita mengerti. Di kayu salib ada kuasa darah Yesus dan ada kuasa salib Kristus. Sama-sama bilang sama saya, darah Yesus. Sama-sama bilang sama saya, salib Kristus. Pak Pendeta, apa yang membedakannya? Darah Yesus menyucikan saya dari dosa. Salib Kristus mematikan saya dari dosa. Darah Yesus mengampuni saya. Salib Kristus mengubah saya. Darah Yesus membersihkan catatan saya. Catatan dosa saya. Tapi salib Kristus mengubah nature saya. Sebagai contoh. Saya ambil ini dari istri saya contohnya. Darah Yesus membersihkan jaring-jaring laba-laba. Tahu jaring laba-laba? Tapi kalau jaringnya cuma dibersihin, laba-labanya nggak dibunuh, ada lagi gak? Ada lagi gak? Itu yang terjadi sama orang Kristen yang seperti saya bilang tadi. Barabas hanya menghargai diampuni dosanya. Tapi Barabas tidak menghargai salibnya. Barabas cuma senang sama kebebasannya. Barabas tidak mau salibnya. Darah Yesus menghapus jaring laba-laba. Tapi salib Kristus membunuh laba-labanya. Yang ngerti bilang amin dulu. Darah Yesus membersihkan jaring laba-laba. Salib Kristus. Karena kalau cuma jaring laba-labanya dibersihkan, besok muncul lagi. Besok muncul lagi. Tapi ketika laba-labanya dibunuh. Roma 6 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Roma 6 ayat yang ke-6. Kita baca 3, 2, ya. Manusia lama kita telah apa? Kurang semangat. Manusia lama kita telah apa? Supaya tubuh dosa kita apa? Agar jangan kita apa? Alkitab dibuka dengan karena kita tahu. Sama-sama bilang kiri kanan saudara, kamu harus tahu. Kurang semangat, kamu harus tahu. Tahu apa? Bahwa manusia lama kamu, the new you, your old nature, manusia lama kamu. Ini bukan versi upgrade. Ini bukan versi ditambah-tambahin. Tetapi the old you, old nature kamu gak ada. Kayak ini nih. Ini yang lama, kalau diperbaikin. Tapi kalau yang baru ini dibuang. The new you. Manusia baru kamu. Saya tutup dengan ini. The greatest enemy of believer bukan dosa, bukan iblis, bukan tantangan. Dengar baik. The greatest enemy untuk semua believer adalah apa? Berpikir bahwa kita mampu hidup benar tanpa Kristus. Di pengadilan Pontius Pilatus, Bapa memberikan kita contoh.
bahwa bukan kamu, tapi surga. Bukan karena kebaikanmu, tapi karena Tuhan. Bukan karena kesalehanmu, tapi karena kasih karunia Tuhan. Jumat Agung berbicara apa? Manusia berdosa, berusaha mencari jalan keluar dengan kekuatannya. Gak bisa. Allah dirikan salib. Anaknya disalibkan. Agar hari ini engkau dan aku orang berdosa dapat memandang Allah dan berkata, Bapakku, engkau Bapakku. Amin. Jangan berpikir aku harus lebih kuat lagi. Aku harus kuat biar aku gak jatuh dosa lagi. Jangan berpikir aduh Tuhan, aku gak mau nyakitin kamu lagi. Tuhan bilang no, give me your sin. Kasih dosa kamu ke aku. Tuhan, aku takut jatuh lagi. I'm here kata Tuhan. Kalau kamu jatuh lagi aku di sini. Don't get me wrong. Bukan berarti khotbah ini melicense saudara buat dosa. Tapi ini adalah kabar baik. Biar saudara dan saya menyadari seperti Barabas diselamatkan bukan karena perbuatan tapi karena iman kepada Allah. Karena Kristus mati bagi dia. Beberapa waktu yang lalu saya sama istri makan di restoran. Nggak nanya sudah saya kasih tahu. Makan, selesai makan pas mau bayar saya bilang, Mas berapa? Saya tadi mau beli restorannya sekalian. Dia bilang, Pak udah ada yang bayar. Saya bilang panggil orangnya. Tapi udah pergi, tolong cari. Saya belum bungkus. Saya tanya lagi, suka makan jam berapa dia? Biar saya cocokin. Saya kalau makan di Mega Bekasi sama istri saya kalau hari Minggu nggak pernah bayar. Saya udah ngumpet. Bener. Ini pintu masuk restoran. Saya duduk di samping. Sambil diri. Salam. Enggak. Saya udah ngumpet sama tim. Saya makan di sebuah restoran. Ngumpet di pojokan. Ngumpet. Gitu. Pas mau bayar, udah bayar. Kita bilangnya gratis. Itu enggak gratis. Karena ada seorang jemaat. Memang jemaat kerinduanku baik-baik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang tepuk tangan yang bayarin aja. Yang gak pernah bayarin nanti bisa dicoba. Saya akan makan di bawah ABCD saudara. Enggak. Kita bilangnya gratis. Tapi bukan gratis. Tapi apa? Masa gitu aja gak ngerti sih? Dan ini Jumat Agung bos. Tolong dibantulah. Bukan gratis. Karena someone sudah paid. Seseorang sudah bayar. Saya berdoa. Agar saudara dan saya, kita adalah Barabas tapi Barabas yang ada 10 orang kusta, 10-10-nya sembuh. Betul tidak? Berapa yang balik? 1. Celaka yang satu ini bukan orang Yahudi. Samaria. 9-nya Yahudi. Yahudi gambaran apa? Tahu firman, ngerti firman, tahu kebenaran. Tapi apa? Gak balik. Kenapa? Sibuk sama kesembuhan. Makanya saya bilang, mukjizat terbesar bukan sakit sembuh. Ke Gunung Kawi juga sakit bisa sembuh. Jangan marah, saya gak anti mukjizat. Mukjizat terbesar bukan miskin kaya. Kedukun juga miskin kaya. Tapi mukjizat terbesar, orang jahat bertobat. Itu mukjizat terbesar. Karena kalau sakit sembuh, sakit lagi gak nanti? Sakit dong. Kalau gak sakit dia gak mati-mati dong. Ini Tuhan Yesus. Betul gak? Gak, biar saudara ngerti. 10 disembuhkan, 1 yang balik. Barabas diselamatkan, tapi gak kembali. Di Jumat Agung ini, saudara dan saya adalah Barabas. Tapi kita Barabas yang memahami kasih Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Di Jumat Agung ini, kita mau menyembah Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang dahsyat.